Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasbia, calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya akan menampilkan penerapan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah tempat saya mengajar. Rancangan tindakan aksi nyata modul 14 sebagai berikut. Pertama, judul modul penerapan segitiga restitusi sebagai penerapan wujud budaya positif di sekolah oleh Hasbia, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang kedua, latar belakang yang mendasari saya dalam membuat aksi nyata, yakni saya ingin menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah tempat saya mengajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. 3. Tujuan. Pertama, untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. 2. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. 3. Untuk mengajak rekan sejawat untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. 4. Tolak ukur. Pertama, murid mampu membuat keyakinan kelas. 2. Mampu menerapkan disiplin positif berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. 3. Guru mampu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu segitiga restitusi. Yang kelima, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait rencana aksi nyata yang akan dilakukan. 2. Melakukan diskusi dengan murid dalam menyusun keyakinan kelas merupakan awal penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, dukungan yang saya butuhkan yaitu pembuatan materi modul dalam bentuk PPT, kemudian ruangan untuk kegiatan diseminasi, memakai ruang labor komputer, terus peralatan yang mendukung, meminta bantuan dengan wakil sarana dan prasarana. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dengan mengikuti kegiatan saya, yaitu aksi nyata modul 14 budaya positif. Sebelumnya saya sampaikan berhubung karena kepala sekolah tidak hadir dan tidak bisa bersama-sama dengan kita, tadi saya sudah minta beliau untuk hadir, tapi karena ada kegiatan di luar jadi tidak bisa bersama kita. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA 1 yang hebat semua. Baik, sebelum memulai presentasi saya ini karena udah siang, kita ice breaking dulu sedikit saja Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang tepuk 3 berarti tepuk. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Nah, kita belum konsentrasi ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang tepuk berarti kita tepuk. Kalau saya mengucap angka berarti kita diam saja. Baik, sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 3. 2. Ya nggak apa-apa. Ini hanya untuk menghilangkan supaya kita lebih refresh lagi. Ini juga bisa kita gunakan di dalam kelas, apalagi kita yang mendapat sesi kedua yaitu sesi siang pada saat mengajar. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan materi modul 14 yaitu budaya positif, di mana budaya ini memang perlu kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Ini saya menyampaikan refleksi terkaitan dengan pemahaman antara modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungkulodo Imaja Mangunkuso Datuk Puri Handayani. Saya rasa ini Bapak Ibu sudah sering mendengar ya. Kita di sini guru diharapkan dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi murid, dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya serta memberikan semangat dan motivasi kepada murid. Guru berperan penting dalam mewujudkan pembelajaran yang baik dan menyenangkan bagi murid. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa dalam proses menuntun diri anak perlu merdeka dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya.
Nah, ini yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian selain itu, di sini juga peran guru juga dalam membentuk karakter anak, yaitu dengan memasukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Kesemua nilai profil pelajar Pancasila diharapkan ada pada diri anak, karena merupakan satu kesatuan yang tidak boleh terpisah atau berkurang. Nah, disinilah peran kita sebagai Bapak Ibu guru, bagaimana kita menumbuhkan peran-peran nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, fokus utama perubahan adalah murid. Nah, yang perlu diubah di situ adalah murid, dan proses pembelajaran adalah berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan perubahan diperlukan adanya kolaborasi antara kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, serta masyarakat, sehingga dapat terwujudnya pendidikan yang berpihak kepada murid berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan inquiry apresiatif di sekolah yang kita masuk atau yang sering kita kenal dengan visi sekolah. Berikutnya di sini adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama kolaboratif. Nah, kita sebagai seorang guru tidak bisa, saya harus sendiri, saya yang paling hebat. Tetapi kita harus ada saling bekerja sama dengan sesama rekan sejawat, saling merefleksi. Kita bertanya kepada kawan, gimana tadi ya saya mengajar atau kita mengajar teman kita membuat media, itu namanya kolaboratif. Kemudian ada inovatif. Kita harus bisa melakukan inovatif, yaitu adanya perubahan. Berikutnya berpihak pada murid. Selanjutnya reflektif, dan yang terakhir adalah mandiri. Seorang guru tidak boleh hanya duduk diam saja, tidak mau mencari ilmu, ya. Namanya belajar itu sepanjang hayat. Jadi kalau mandiri di sini misalnya ada pelatihan, ya kita inisiatif untuk mengikuti pelatihan. Itu namanya disebut kita sebagai guru yang mandiri. Berikutnya peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin. Pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid itu kita masuk ke menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi di sini bukan hanya kepala sekolah saja sebagai pemimpin, tetapi kita setiap guru merupakan pemimpin, tetapi pemimpin di dalam pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi. Di sini ada dua, memimpin manajemen sekolah seperti mewujudkan visi dan misi sekolah. Yang kedua, mengelola program sekolah yang berdampak pada murid seperti kita sebagai pembina eskul atau pembina rohis, pembina OSIS, kita melaksanakan program-program tersebut. Kemudian yang berikut, mengembangkan diri dan orang lain. Nah, kita sebagai coach untuk guru lain, misalnya kita sudah mengikuti pelatihan atau workshop, kita mempunyai ilmu. Nah, ilmu yang kita dapatkan, kita sampaikan, kita berikan kepada rekan sejawat kita. Seperti, tadi saya baru selesai mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka, ini loh ilmu-ilmunya. Nah, itu bisa kita ajarkan, kita sampaikan kepada teman-teman kita. Berikut, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang pertama, murid sudah bisa merasa kompeten atau percaya diri. Kemudian kita bisa mewujudkan dengan mengatakan kepada anak murid kita, silakan mengikuti ekstrakurikuler yang cocok untuk Anda sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, salah satunya bisa mengikuti petugas upacara. Jadi anak-anak bisa melakukan aksi nyatanya melalui beberapa hal yang sudah ada program di sekolah. Kemudian yang kelima, memimpin pengembangan sekolah, yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Kita sudah mempunyai komunitas praktisi, salah satunya kita sering mengikuti kegiatan FGMP, ya.
antar mata pelajaran. Kemudian di dalam lingkungan sekolah kita juga kita mempunyai komunitas praktisi, yaitu setiap guru mapel kita sama-sama membentuk komunitas kecil, yaitu antar mata pelajaran. Nilai guru penggerak yang dimiliki ini ada contoh mandiri. Mandiri adalah di sini kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Contohnya berusaha terus belajar dengan mengikuti banyak pelatihan, IHT serta proses pembelajaran. Ini contoh yang mandirinya yang tadi ya. Berikut di sini ada inovatif, kita berusaha ya untuk melahirkan atau ide-ide yang baik. Contoh melaksanakan sholat Jumat di sekolah yang melibatkan pengurus ormis dengan membagikan kartu sholat Jumat. Ini salah satu contoh inovatif seorang guru. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Yang tadi adalah mengenai tentang filosofi dan nilai peran guru. Kemudian di sini konsep-konsep inti budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan. Berikutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Di sini nanti akan saya paparkan satu-satu mengenai konsep inti budaya positif. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Disiplin itu seperti apa? Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran kita? Disiplin itu adalah sesuatu hal yang ingin menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Iya. Agar kita menjadi lebih baik, taat. Semua orang pasti sudah mendengar selalu disiplin, ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan adanya hukuman. Ini pasti ada. Contoh, kita sering terlambat, ada hukumannya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Di sini mengenai disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, berarti kita disiplin pribadi ya. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Terutama disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Saya tidak boleh terlambat. Nah, itu motivasi dari dalam. Kalau ekstrinsik berarti itu motivasi dari luar. Kebanyakan biasanya ya ada yang berhasil, tetapi kebanyakan tidak. Kemudian motivasi. Menurut Diana dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, karena biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini yang sering ya. Sebenarnya mereka sedang menghindari masalah yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka.
bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu, tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti ada penghargaannya, baru mereka mau mengerjakan. Contoh, anak ibu siapa yang menjawab? Kalau misalnya ada yang menjawab, maju ke depan, ibu kasih permen. Berarti anak, oh iya, nanti saya mau majulah biar dapat permen. Di sini mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan, termasuk motivasi eksternal. Berarti masih ada dorongan dari orang lain ya. Kemudian yang di sini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal, dari dalam diri mereka sendiri. Nah, inilah yang harus kita sebagai bapak ibu guru untuk mengembangkan motivasi internal terhadap anak-anak murid kita. Kebanyakan mereka adanya dorongan-dorongan. Memang namanya motivasi eksternal itu diperlukan, tetapi bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan motivasi internal yang ada dalam diri anak-anak didik kita. Nah, inilah suatu memang pekerjaan kita sebagai guru, bukan hanya memberikan materi ilmu saja ya. Selanjutnya di sini ada hukuman. Contohnya ada pertanyaan pemantik ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Sono menanyakan tentang Iva menjadi gugup dan tak sanggup menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawabnya seluruh kelas tertawa ya teman-temannya. Nah, ini kasus ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa nih? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, menurut Bapak Ibu seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu setuju gak dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva ini? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, lebih banyak berdiam, takut mungkin atau segala macam ya. Dipanggil ke depan, guru nggak usah menjawab. Nah, kira-kira bagaimana? Tidak setuju. Kira-kira kenapa Bapak Ibu mengatakan tidak setuju? Semakin mempermalukan. Iya, semakin mempermalukan berarti nanti semakin tidak mau mengikuti pelajaran matematika. Seharusnya Pak Silmo ini melakukan observasi terlebih dahulu, ya. Melakukan observasi, memanggil Iva, nak kenapa sejak pelajaran matematika selalu seperti ini dan malas dia membuat gambar tidak memperhatikan. Nah, dari situ mungkin ada menyampaikan kepada wali kelas, orang tua penyebab-penyebabnya, daripada memanggil ke depan sehingga anaknya malu ya. Nah, itu malah menjadikan pesimis untuk anak-anak kita. Nah, bahwa hukuman
bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ini mengenai tentang hukumnya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarah dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perubahan atau kata-kata. Nah, yang seperti yang dicontohkan Pak Seno tadi ya, tidak baik. Kemudian kita masuk ke penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan membeli untuk melakukannya. Nah, di sini maksudnya setiap kali kita menginginkan anak kita maju menjawab pertanyaan, kita selalu memberikan ini permen, atau kita selalu ingin memberikan pujian. Nah, anak apabila tidak menerima pujian atau mendapatkan reward hadiah, ya kemungkinan banyak besar mereka tidak mau melakukan. Nah, itu. Terus di sini penghargaan menurut Al-Fiqh ya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena yang diperlukan adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini menurut Al-Fiqh. Jadi antara penghargaan dan hukuman itu tidak jauh berbeda. Selanjutnya kita masuki yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, di sini kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, mungkin jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Padahal nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi yang mengapa tidak peraturan kelas? Karena kita yakin bahwa nilai kesehatan dan keselamatan merupakan salah satu keyakinan. Kita yakin kalau kita mau selamat ya harus pakai helm. Tidak perlu harus menunggu kalau tidak pakai helm, kalau saya keluar nanti dapat surat tilang dari polisi. Jadi kita menggunakan helm karena takut dikirim surat tilang. Itu ya. Tapi kalau misalnya kita yakin, saya memakai helm bukan karena surat tilang atau apa, karena untuk keselamatan. Begitu juga dengan di kelas. Nanti kalau seandainya siswa sudah punya motivasi diri, saya harus cepat datang ke sekolah, bukan karena alasan kalau saya terlambat nanti dapat hukuman, tidak. Mereka akan menganggap kalau saya terlambat berarti saya ketinggalan pelajaran, yang ini adalah saya. Kemudian proses pembentukan keyakinan kelas di sini adalah rangkaiannya. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Setelah mendapat, kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat mereka. Kemudian susulah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya,
keyakinan kelas yang misalnya ada yang ingat jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi bagusnya yang kalimat positif berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi berbeda makna, walaupun sebenarnya tujuannya sama. Silakan berjalan. Nah, jadi nanti kalau biasanya kalau kalimat positif kalau berjalan ya kita harus berjalan. Biasanya jangan berlari. Pikiran anak yang dilihat ada lari. Itu biasanya ya. Nah, selanjutnya budaya positif berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima kekuasaan atau power. Nah, di sini kita harus memahami dalam kehidupan kita yang namanya kebutuhan dasar manusia, terlebih kepada anak didik kita, terutama pada saat mereka melakukan kesalahan. Pada saat mereka melakukan kesalahan, kita melakukan observasi dulu, tidak menjudge. Ini anak bandel sekali. Kita tidak tahu apakah karena dia bandel ingin mencari perhatian karena kurang kasih sayang di rumah, kurang perhatian dari orang tuanya, jadi dia melampiaskan di sekolah dengan selalu berantem, misal melakukan hal-hal yang negatif di sekolah karena mereka butuh diperhatikan. Oh, kalau saya seandainya melakukan ini dipanggil orang tua saya di sekolah. Nah, nanti wali kelas akan mengatakan Bapak Ibu tolong diperhatikan anaknya di rumah. Nah, jadi ini salah satu mungkin dasar. Jadi kita sebagai guru ataupun wali kelas, kita harus melakukan observasi terlebih dahulu anak kita ini apa yang kurang. Kalau seandainya sudah tercukupi semua kebutuhannya, ya insya Allah anak akan datang ke sekolah ya dengan senang hati, mau belajar, menerima, bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Karena apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup misalnya dari segi makanan mungkin dapat, kebutuhan ada uang jajannya bisa jadi dapat semua, perhatian orang tua mereka dapat, ada kebebasan anak, maksudnya kebebasan dalam hal segi positif di sini ya Bapak Ibu. Ini mengenai tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini semua seorang guru atau wali kelas harus bisa memahami karena akan berkaitan dengan anak didik kita, terutama pada saat melakukan sebuah pelanggaran aturan ataupun kesalahan. Berikutnya yaitu posisi kontrol. Di sini ada 5. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan cara, ayo nak, bersihkan semua kamar mandi karena sudah berapa kali terlambat. Atau misalnya dengan kata-kata, ini lagi selalu terlambat, gak usah ke sekolah aja deh. Memberikan contoh yang tidak baik kepada kawannya. Kamu ini sebagai virus di kelas. Itu kata-kata yang bisa menyakiti seorang anak. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersalah lebih lembut. Suaranya lembut, tetapi mengena di hati. Ya, tidak dengan suara yang keras. Nah, kamu ini tidak mengerjakan tugas, ibu yang repot. Kenapa? Seharusnya nilai sudah ibu kirim ke kurikulum, jadi terlambat ibu yang dimarahi sama kurikulum. Kenapa nilainya tidak selesai? Jadi dalam hati anak, oh iya, saya membuat ibu ini mendapatkan teguran dari kurikulum karena tugas saya tidak kerjakan. Guru tidak bisa mengoreksi. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajak. Enak gimana tadi, kenapa terlambat? Nah, seperti itu adanya posisi sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Nah, memonitor ini berarti mengawasi. Mengawasi ya bisa dengan bekerja sama juga dengan ketua kelas. Nah, tolong nanti lihat ya siapa yang berikut catat namanya.
kemudian lapor ke ibu, ke guru piket. Nah itu namanya memantau. Kalau misalnya si A ribut lagi ke poros tempat, bu ini nama-namanya langsung dipanggil. Nah, itu namanya pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer di sini yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini posisi di antara 5 posisi diharapkan guru mempunyai posisi manajer. Berarti mengajak bagaimana supaya anak yang melakukan kesalahan dia menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, bertanggung jawab atas masalah yang sudah diperbuat. Kita belajar bagaimana anak bisa bersikap dewasa. Ini ya Bapak Ibu mengenai 5 posisi kontrol. Nah ini ada contoh-contohnya ya, penghubung dengan nada suara tinggi, bahasa terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat. Nah hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam, bersifat agresif ya, membuat merasa bersalah. Ini tadi ada satu contoh ya. Nanti kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, murid akan merasa bersalah. Selanjutnya teman dengan suara ramah, akrab, bercanda. Nah, Adi ayolah bagaimana sih kamu? Biar ringan ketawanya. Seperti itu contohnya ya. Di sini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kemudian yang pemantau tadi sudah saya jelaskan juga. Di sini ada contoh, tidak perlu saya jelaskan lagi karena mengingat waktu sudah hampir sore ya Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Iya, walaupun udah sore ya. Iya, tambah lagi hujan gerimis. Suasananya mengingatkan kita pulang ke rumah. Aduh, kasur ini yang enak. Yang terakhir di sini ada manajer. Nah, manajer ini adalah contohnya kita bukan membuat murid mendapat hukuman yang berat, merasa bersalah, atau misalnya kalau kadang murid menganggap kita sebagai teman, ada kurang menghargai. Ya, ini teman, menganggap seperti teman. Tetapi kadang dengan menganggap murid itu menganggap kita sebagai temannya, sepertinya rasa bagaimana menghormati orang tua itu berkurang. Ini yang terakhir budaya positif yaitu restitusi. Ada segitiga restitusi menurut Diana Bosser. Di sini tujuan dari dasar segitiga restitusi menurut Diana Bosser yaitu mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Pertama, menstabilkan identitas. Apabila anak melakukan kesalahan, kita menanyakan. Ya, contoh, nak tadi ibu dapat laporan kamu melakukan kesalahan tadi. Ya, menstabilkan. Kita mengingatkan dia sudah membuat kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, dari kesalahan yang sudah diperbuat, nah kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan ini apa akibatnya? Anak akan menjawab, merasa oh ya, ini akibat apabila saya melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang sudah kita sepakati. Ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yang tadi gambar segitiga restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, anak nih berselisih atau berkelahi dengan 2 orang temannya. Nah, kita bagaimana cara anak yang berkelahi tadi menyelesaikan masalah mereka berdua sehingga setelah selesai masalah anak tidak ada lagi yang merasa oh saya benci dengan dia pernah bertengkar atau apa. Mereka akan kembali dengan kelompok mereka, maksudnya akan tetap berteman walaupun sudah pernah terjadi perselisihan.
Nah, restitusi di sini juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan satu contoh mengenai aksi apa? Contoh restitusi.
Baik Bapak Ibu, ini merupakan satu contoh segitiga institusi dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak kita apabila mereka melakukan kesalahan. Sekian dengan berakhirnya video tersebut berakhir juga presentasi saya. Apa ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak? Baik, kalau tidak ada terima kasih. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sudah mau mengikuti presentasi yaitu budaya positif. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dan kita sama-sama melakukan kolaborasi dengan anak murid kita. Sekian saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya sebagai teman dari Bu Asbia, sama Bu Tri Mulyani sebagai pengajar bahasa Indonesia. Setelah saya mengikuti kegiatan aksi nyata yang telah dilakukan oleh Ibu Asbia, saya akan memberikan umpan balik sedikit tentang kegiatan aksi nyata budaya positif. Menurut saya budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah kami, terutama untuk mengubah budaya-budaya yang kurang baik yang ada di Desa Manis Kecamatan, dan harapan saya untuk kedepannya tidak hanya Bu Asbia tetapi juga menggerakkan kami sebagai teman pengajar sehingga bisa mewujudkan sekolah kami yang bisa membudayakan budaya-budaya positif yang telah diberikan oleh Bu Asbia, sehingga SMA Negeri 1 kami bisa menjadi lebih maju dan berkembang budaya-budaya positif yang telah diajarkan dan menjadi budaya yang baik dan bisa diterapkan di SMA Negeri 1 untuk kedepannya nantinya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, yang saya berikan berbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata ini. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.